semua, bertemu lagi di sesi Wise Parenting. Perkenalkan, nama saya Heru dan ini istri saya Marta. Kami sudah menikah selama 17 tahun dan dikaruniai 3 orang putri. Yang pertama berumur 16 tahun di kelas 10, yang kedua berumur 14 tahun di kelas 8, dan yang ketiga berumur 10 tahun di kelas 4 SD. Saat ini kami berdua melayani di JPCC Marriage and Relationship Ministry sebagai PT Class Facilitator. Sesi Wise Parenting kali ini akan membahas topik tentang connection. Connection atau hubungan antara orang tua dan anak sangat penting di dalam perkembangan anak, khususnya kecerdasan emosional anak. Anak-anak perlu merasakan hubungan atau connection terhadap orang tuanya. Mereka perlu merasa dekat, merasa diperhatikan, dan diakui oleh kita sebagai orang tuanya. Anak-anak tidak akan bertumbuh dengan baik tanpa adanya hubungan atau connection dengan orang tua. Karena hubungan atau connection itu sama pentingnya dengan kebutuhan mereka untuk bernafas, makan makanan bergizi, dan cukup tidur di malam hari. Hubungan atau connection sangat penting untuk perkembangan cara berpikir dan cara belajar anak. Mereka akan merasa aman dan nyaman, merasa dilindungi, dan merasa tidak ada hal yang akan terjadi atau menimpa mereka. Karena mereka tahu kita akan selalu ada untuk mereka. Bagaimana cara mendekati anak-anak yang introvert? Mungkin Marta bisa bantu menjawab. Sebenarnya introvert ini adalah salah satu tipe kepribadian yang kita kenal selama ini. Biasanya kita akan mengelompokkan orang ke dalam 2 tipe kepribadian, introvert dan extrovert. Nah, ternyata perbedaan dari 2 kepribadian ini terletak pada saat mereka mencari sumber energinya. Kalau orang yang introvert, dia akan mencari sumber energinya lebih ke internal atau ke dalam dirinya. Sedangkan untuk orang yang ekstrovert, dia akan lebih mencari sumber energinya keluar. Contohnya, kalau kita sedang capek karena sudah seharian beraktivitas dari pagi sampai sore, untuk anak yang punya tipe kepribadian ekstrovert, dia akan cenderung untuk memilih bersama teman-temannya. Mereka akan nongkrong rame-rame, mereka terus ngobrol dan ketawa-ketawa. Aktivitas tersebut yang akan membuat energi dia full lagi. Tapi untuk anak yang introvert, mereka akan lebih memilih untuk misalnya membaca buku kesukaannya di kamar, atau dengerin musik yang dia suka, atau nonton film favoritnya sendirian. Jadi baik anak yang introvert atau extrovert, mereka mempunyai cara tersendiri untuk mengembalikan energi mereka. Nah, kebetulan ada salah satu anak kami yang mempunyai kepribadian introvert. Jadi pada awalnya kami harus mencari cara bagaimana agar kami bisa berkomunikasi dia secara maksimal. Karena anak introvert pada dasarnya suka menyendiri. Dia tidak bisa otomatis cerita panjang lebar kalau tidak dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan yang kita berikan juga kalau bisa jangan pertanyaan tertutup yang hanya bisa dijawab dengan ya atau tidak. Misalnya sudah mengerjakan PR belum atau sudah makan belum, mereka akan menjawab ya atau tidak, sudah atau belum gitu. Jadi kita harus memberikan pertanyaan terbuka yang bisa memancing dia untuk bercerita lebih jauh tentang apa yang dia alami. Misalnya bagaimana dengan tugas kamu yang kemarin, sudah sejauh mana progresnya, apa yang bisa mami bantu dan sebagainya. Anak introvert biasanya tidak mudah untuk ikut nimbrung atau bercanda di dalam sebuah grup. Dia akan lebih memilih untuk diam dan mengamati apa yang terjadi di dalam grup tanpa terlibat di dalam pembicaraan. Jadi kalau kita mau bikin dia tertawa itu sedikit susah karena kadang bagi kita sesuatu itu lucu tapi belum tentu lucu bagi dia. Karena dia akan cenderung lebih serius dan kadang kelihatan jutek. Di keluarga kami mempunyai WhatsApp group. Dan seringkali kami berempat, yaitu saya, Heru, dan kedua anak kami yang cenderung lebih ekstrovert, terlibat dalam percakapan yang menurut kami lucu gitu. Jadi kami bercanda dan saling kirim stiker-stiker lucu, terlebih papinya yang gak bisa stop bercanda, sebelum dari kami ada yang sakit perut karena tertawa berlebihan. Nah, anak kami yang introvert ini, dia bisa diam 1000 bahasa dan hanya mengamati grup WhatsApp kami. Padahal setelah saya tanya ternyata dia juga ikut tertawa. Tapi dia bilang saya tertawa di dalam hati gitu. Jadi sebenarnya dia ikut menikmati bercandaan kami, hanya saja
dia mengungkapkan ekspresinya dengan cara yang berbeda. Anak introvert itu perlu tahu bahwa dia dimengerti, didengar, dan pikiran atau pendapatnya itu penting buat orang tuanya. Belajar menghargai privasinya ketika dia ingin sendiri. Akui kelebihan-kelebihannya. Karena pada saat dia mampu melakukan sesuatu dengan baik dan orang lain menghargainya, dia akan semakin percaya diri dan akan berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi. Anak-anak harus tahu bahwa kita sebagai orang tua adalah tempat yang aman dan nyaman untuk mereka bisa berbicara. Karena pada saat mereka merasa aman dan diterima, kepercayaan diri mereka akan bertumbuh dan mereka akan lebih terbuka lagi dengan kita. Bahkan kadang saya sampai lupa bahwa anak saya ini introvert. Karena kalau dia sudah nyaman dengan saya, dia akan bisa cerita apa saja dari A sampai Z, mengalir begitu saja dan dia menikmati obrolan kami. Seringkali kita melihat anak yang introvert itu sepertinya pemalu atau pendiam. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena banyak juga orang yang mempunyai kepribadian introvert, tapi dia hebat dalam public speaking atau dalam dunia entertain. Hanya bedanya setelah melakukan semua aktivitas itu, dia memerlukan waktu sendiri untuk memulihkan energinya kembali. Anak introvert itu tetap bisa mempunyai kemampuan bersosialisasi dengan baik dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya jika sudah dibiasakan dalam menghadapi keadaan atau momen-momen tersebut. Contohnya, kalau kami sedang berkumpul dengan teman-teman dan anak kami yang introvert ada di situ, maka kita dapat meminta dia untuk menyapa teman-teman kita dengan baik. Misalnya, nanti panggil om ya, atau nanti panggil tante ya, gitu. Jadi, karena tanpa diminta untuk menyapa, biasanya dia tidak akan melakukannya dengan sendiri. Dan dia akan berusaha menyibukkan diri dengan gadget atau hal lain yang akan membuat dia terhindar dari obrolan dengan orang lain. Berbeda dengan anak saya yang ekstrovert, dia akan memanggil teman-teman kami walaupun masih jauh. Dan dia sudah melambai-lambaikan tangannya, halo om, halo tante, apa kabar? Tanpa saya suruh. Jadi sebagai orang tua kita dapat membantu anak-anak kita, baik itu introvert atau ekstrovert, melewati masa-masa penyesuaian dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Seperti yang sudah kita sebutkan di atas mengenai pentingnya sebuah hubungan atau connection, karena dengan adanya connection antara kita dan anak, sebenarnya kita sedang membangun jembatan agar dapat berkomunikasi dengan mereka tanpa adanya hambatan atau salah paham di antara orang tua dan anak. Dan cara kita menyampaikannya juga harus dengan cara yang benar. Karena terkadang bukan peraturan yang ditolak oleh mereka, tetapi cara kita menyampaikannya salah dan tidak pada waktu yang tepat. Misalnya, saat ini kita sedang menetapkan aturan di rumah tentang gadget, tentang jam tidur, tentang relationship mereka dengan teman-teman atau lawan jenis mereka. Kita harus bisa mencari waktu dan bahasa yang tepat agar supaya apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik. Misalnya, mengenai screen time gadget mereka. Saya dan Marta sepakat memberikan mereka waktu 1 hari 2 jam untuk menikmati gadget mereka setelah mereka selesai sekolah dan sudah menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Awalnya mereka protes mengapa dibatasi waktu mereka untuk main gadget. Tapi kami berusaha untuk menjelaskan bahwa dengan bahasa yang mudah bahwa mata juga perlu istirahat dan cepat rusak kalau terus-menerus melihat layar smartphone. Dan terlebih lagi kalau semua orang bermain smartphone, kita jadi asik sendiri dan tidak ada koneksi dengan orang lain, terutama dengan keluarga. Jadi bisa dibayangkan kalau di satu ruangan tidak ada interaksi satu sama lain. Tentu saja aturan dan batasan yang kita berikan itu mempunyai dasar yang kuat atau alasan yang benar. Jadi anak tidak akan bertanya-tanya kenapa ini dilarang, kenapa itu tidak boleh dan lain sebagainya. Jadi saya dan Marta berusaha untuk memberikan contoh lebih dulu. Kami letakkan smartphone kami saat malam dan berusaha berinteraksi dengan anak-anak. Atau kami akan melakukan movie night dengan anak-anak untuk mendapatkan perhatian mereka dan mengalihkan perhatian mereka dari smartphone. Kalau kita sebagai orang tua sudah menjalankan peran dan kewajiban kita dengan baik, maka anak-anak akan dengan senang hati untuk bekerja sama dengan kita. Dan mereka akan suportif jika mereka merasa aman dan connected dengan orang tuanya. Connection is built before correction.
Sama seperti relationship antara suami dan istri, hubungan orang tua dan anak juga perlu dibangun melalui proses. Kalau kita mau dekat dengan anak-anak kita di masa remaja, mulailah bangun hubungan sejak dia masih kecil. Karena hubungan bukanlah hal yang instan. Jadi kita perlu membangunnya setiap hari sampai hubungan itu menjadi gaya hidup kita. Sehingga bukan sesuatu yang harus kita paksakan untuk dilakukan. Jadilah role model untuk semua nilai-nilai yang kita ajarkan. Kita tidak bisa mengharapkan anak kita untuk melakukan kebenaran kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak hidup dalam kebenaran. Istilahnya, kita tidak bisa menyuruh anak kita untuk rapi kalau kita sendiri berantakan. Anak-anak akan mencontoh apa yang dilihatnya. Jadi apa yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak kita, mulailah dari kita dulu untuk melakukannya. Kita harus berani menabur apa yang nantinya mau kita tuai. Dimulai dari kita sebagai orang tua menabur lebih dahulu, dan nanti akan kita tuai bersama-sama dengan anak. Sebagai orang tua, kita harus mengenal anak-anak kita, apapun tipe kepribadiannya. Kami berusaha untuk mengenal kepribadian mereka melalui DISC dan melalui bahasa kasih mereka. Kami mencoba mencari tahu sifat-sifat mereka agar supaya kami tahu bagaimana dan apa cara yang tepat untuk membangun hubungan dan berkomunikasi dengan cara yang nyaman untuk mereka. Terimalah mereka apa adanya, jangan selalu berpikir mau mengubah anak seperti yang kita mau. Saya ingat teman saya pernah bilang kalau anak-anak itu bukanlah kertas putih yang kosong, tetapi setiap anak itu adalah kertas berwarna. Jadi setiap anak-anak memiliki warnanya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan atau membandingkan satu anak dengan anak yang lain. Kemudian cari tahu apa yang mereka sukai, hobinya apa. Misalnya baca buku, dengerin musik, nyanyi, fashion, olahraga, dan lain sebagainya. Belajarlah untuk mengenali dan memuji keunggulan mereka. Kami belajar untuk melihat hal-hal apa saja yang membuat anak-anak kami excited. Contohnya, anak kami yang paling besar saat ini sedang asik dengan baking. Jadi saya dan Marta berusaha mencari resep-resep yang baru yang kira-kira bisa dibuat oleh dia. Lalu anak kami yang kedua saat ini sedang asik memperdalam hobinya di digital drawing. Jadi kami berusaha untuk mencari tren-tren baru di dunia graphic art. Kebetulan saya bekerja di bidang graphic art, jadi saya bisa menolong dia untuk terus berkembang. Nah, anak saya yang paling kecil ini sekarang sedang asik dengan dunia vokal. Jadi kami berikan dia les vokal untuk mengasah suaranya. Jadi kita harus berusaha memfasilitasi anak-anak agar anak-anak bisa merasakan bahwa orang tua memperhatikan mereka. Mau belajar mengenal teman-teman mereka, jadi pada saat mereka bercerita tentang si A atau si B, kita tahu persis siapa yang dia maksud. Kami juga berusaha untuk mengenal lingkungan pertemanan anak-anak kami. Kami mencoba mengenal siapa-siapa saja yang ada dalam circle-nya mereka. Salah satu tujuan kami juga adalah kami bisa menjaga mereka apabila ada pengaruh-pengaruh negatif dalam circle-nya. Mungkin Marta bisa bantu menyebutkan beberapa tips yang kita lakukan di rumah. Ya, sebagai orang tua kita harus belajar berempati dengan apa yang sedang mereka hadapi dan akui apa yang mereka rasakan. Sehingga mereka tahu bahwa perasaan mereka itu penting dan kita menghargainya. Kita bisa memuji setiap keberhasilan mereka, misalnya pada saat mereka membuat suatu karya seni, pada saat mereka berkata jujur, atau saat mereka berbuat baik kepada orang lain. Kita pun bisa memuji keberhasilan nilai-nilai akademis mereka. Ambil waktu untuk bersenang-senang atau berkomunikasi. Ngobrollah dengan anak minimal 30 menit dalam satu hari. Misalnya pada malam hari sebelum tidur, sediakan waktu khusus untuk mereka dapat bercerita tentang kejadian apa saja. Kalau di rumah, hampir setiap malam saya melakukan hal ini untuk anak-anak saya. Biasanya saya akan menemani anak saya yang kecil untuk berdoa sebelum tidur. Dan karena mereka bertiga tidur dalam satu kamar, jadi setelah selesai doa mereka akan langsung cerita-cerita. Maklum kami mempunyai 3 anak perempuan, jadi biasanya mereka semua pada bawel. Biasanya mereka akan bertanya kepada saya atau saya diminta untuk berpendapat mengenai suatu hal. Misalnya, menurut Mami gimana kalau seandainya teman saya ini si A seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Atau kadang saya diminta untuk bercerita pengalaman saya dengan papinya. Gimana sih dulu Mami ketemu sama papi kok bisa jadian?
Nah, jadi akhirnya ceritanya jadi panjang dan gak habis-habis. Paling tinggal papinya yang nunggu lama di kamar sebelah karena ditinggal sendirian. Terus papinya akan tanya, kok lama banget sih di kamar anak-anak? Kamu ngapain aja, cerita apa aja, kok seru banget gitu. Jadi itulah ya, ambil waktu untuk ngobrol dengan anak-anak kita. Dan satu hal lagi yang baru-baru ini saya lakukan adalah saya bertanya kepada mereka, apakah perlakuan kami selama ini ada yang mereka kurang suka? Karena terkadang kita sebagai orang tua sudah merasa cukup baik memperlakukan mereka, tapi ternyata dari sudut pandang mereka belum tentu seperti itu. Jadi saya meminta mereka untuk mengoreksi saya seandainya saya ada kekurangan. Nah, biasanya anak saya yang ekstrovert akan lebih berani untuk mengungkapkan perasaannya. Pernah kejadian pas saya tanya, anak saya bilang, Mami kalau lagi marah jangan ngomong kata-kata yang sama berulang-ulang terus. Mami cukup ngomong satu kali aja, aku udah ngerti gitu loh. Karena kalau ngomong terus-terusan aku jadi pusing katanya gitu. Dan terus kalau lagi marah, Mami matanya jangan melotot gitu. Aku kan jadi takut dan aku tuh sedih kalau Mami marah seperti itu. Dan pada saat dia berkata demikian, saya jadi mikir apa iya saya ngomongnya berulang-ulang. Walaupun dalam hati saya membela diri ya, karena saya pikir kalau nggak diulang dan ditekankan poin mana yang penting, apa mereka bisa menangkap maksud saya. Tapi ya sudah, saya mengiyakan saja tanpa berdebat dengan dia. Karena saya yang meminta mereka mengoreksi saya, jadi saya harus bisa menerima pendapat mereka. Kemudian saya berusaha memperbaiki diri lagi pada saat saya marah. Walaupun perlu pengendalian diri yang cukup besar untuk melakukannya. Tapi itulah yang namanya parenting, kita harus terus belajar untuk memperbaiki diri setiap harinya agar dapat menjadi orang tua yang lebih baik lagi bagi anak-anak kita. Jadi inilah beberapa hal yang kami lakukan di rumah yang menurut kami bisa membangun connection kami dengan anak-anak kami. Oke, jadi kesimpulannya adalah anak-anak itu butuh orang tua untuk membantu mereka menjalani hidupnya. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi orang yang mandiri, bertanggung jawab dan melakukan sesuatu yang berarti dalam hidupnya, mulailah untuk membangun connection dan komunikasi dengan anak-anak kita mulai dari mereka kecil. Dan ini yang selalu kami ingat saat kami berhadapan dengan anak-anak kami, yaitu berikan contoh yang baik dan tidak membandingkan satu dengan yang lain, karena setiap anak-anak itu unik. Demikianlah sesi Wise Parenting hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Sampai jumpa di Wise Parenting berikutnya. Bye.